Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Anissa Ria Irawan. Saya berasal dari Pendidikan Kimia FKIP UNS tahun angkatan 2020. Kali ini aku mau jelasin kepada teman-teman sekalian mengenai kimiaan organik tentang perkembangan teori atom. Yuk disimak videonya dan jangan di skip-skip ya teman-teman, biar teman-teman sekalian bisa memahami materi perkembangan teori atom ini dengan jelas. Selamat menonton! Nah, pertama-tama sebelum kita bahas satu persatu mengenai para ahli yang mengemukakan mengenai perkembangan teori atom, kita wajib tahu dulu ya, siapa saja sih yang mengemukakan semua teori atom-atom yang sekarang ini kita pelajari. Yang pertama itu ada John Dalton yang mengemukakan tentang atom pada tahun 1803. Selanjutnya yang kedua ada J.J. Thomson yang mengemukakan teori atomnya pada tahun 1897. Selanjutnya yang ketiga ada Rutherford yang mengemukakan teori atomnya pada tahun 1906. Yang keempat ada Niels Bohr yang mengemukakan teori atomnya pada tahun 1913, dan yang terakhir adalah mekanika kuantum yang mengemukakan teori atomnya pada tahun 1926. Nah, di dalam layar sekalian yang kalian lihat ini ada beberapa kata kunci dari setiap perumusan atom oleh para ahli. Ada kata kunci mengenai John Dalton yang mengatakan bola pejal atom sebagai bagian terkecil. Yang dikatakan Thomson, kata kuncinya adalah roti kismis dan elektron. Yang dikatakan oleh Rutherford adalah inti atom, atom bersifat netral. Yang dikatakan Niels Bohr adalah perpindahan elektron. Dan yang dikatakan oleh mekanika kuantum adalah perpindahan elektron pula. Nah, sebenarnya apa sih? Yuk teman-teman kita bahas satu persatu. Selamat menonton ya dan jangan lupa untuk fokus. Nah, itu tadi adalah tokoh-tokoh siapa saja sih yang mengemukakan mengenai teori atom. Tapi sebelum itu sebenarnya ada tokoh yang mengemukakan pula teori atom. Namun tokoh ini mengemukakan teori atom hanya dengan perkataan saja tanpa dilakukan percobaan. Nah, siapa sih dia? Dia adalah Demokritus. Menurut Demokritus, alam dibangun dari unit terkecil yang tidak dapat dibagi lagi atau invisible, yang Demokritus sebut dengan atomos. Namun pada saat itu, Demokritus tidak melakukan penelitian, sehingga Demokritus disebut dukun oleh Aristoteles. Pada 2000 tahun kemudian, hal tersebut dibuktikan kebenarannya oleh Dalton, sehingga pada saat itu Demokritus hanya mampu memprediksikan atau dia hanya mampu mengutarakan pendapatnya mengenai atom, tetapi Demokritus tidak melakukan percobaan atau penelitian yang memperkuat perkataan tersebut, sehingga oleh Aristoteles Demokritus tersebut dikatakan dukun karena hanya mampu mengatakan dan tanpa menampilkan hasilnya. Nah, itu tadi adalah pemikiran mengenai Demokritus, mengenai atomos yang dia sebut. Nah, setelah 2000 tahun kemudian, akhirnya pemikiran Demokritus tersebut dibuktikan oleh John Dalton pada tahun 1803. Nah, menurut John Dalton ini sendiri, John Dalton mengungkapkan bahwa semua materi itu terbuat dari partikel kecil yang tidak dapat dipisahkan. Dan John Dalton menyebutnya dengan nama atom. Menurut Dalton sendiri, atom itu merupakan partikel padat, bola bermassa, keras, tidak dapat ditembak dan bergerak. Seperti pada gambar di samping itu merupakan gambaran umum John Dalton mengenai atom ya. Jadi John Dalton hanya memikirkan atau pemikirannya John Dalton itu partikel atom itu seperti bola pejal. Jadi bola padat, bermassa, keras, tidak dapat ditembak dan bergerak. Nah, kemudian Dalton itu mendasarkan teorinya pada hukum kekekalan massa dan hukum komposisi konstan yang terdiri dari 4 bagian.
Apa saja sih sebenarnya hukum kekekalan massa dan hukum komposisi konstan yang John Dalton pikirkan? Kita next ke video berikutnya. Bagian-bagian yang mendasari teori Dalton ini, yang pertama adalah teori ini mengatakan bahwa semua materi terbuat dari atom yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, John Dalton ini itu mengambil pendapatnya Demokritus yang pertama kali sebenarnya mengungkapkan mengenai atom, tapi hanya Demokritus itu tidak dapat membuktikannya ya. Jadi John Dalton masih tetap memegang pendapat dari Demokritus tersebut. Kemudian yang kedua adalah semua atom dari suatu unsur memiliki massa dan sifat yang identik. Yang ketiga, senyawa adalah kombinasi dari dua atau lebih jenis atom yang berbeda. Dan yang terakhir, reaksi kimia adalah penataan ulang atom. Reaksi dapat menata satu atom untuk bergabung dengan atom yang lainnya, atau yang bisa dikatakan adalah dengan menata suatu senyawa agar terpisah dengan atom yang lainnya. Tetapi, reaksi kimia ini tidak dapat mengubah suatu atom. Nah, itu tadi adalah pemaparan mengenai teori dari John Dalton yang pertama kali mengungkapkan atau membuktikan mengenai atom pada tahun 1803. Nah, teori Dalton ini juga memiliki kelemahan yang mungkin tidak dapat dijelaskan oleh teori Dalton ini ya. Yang pertama itu, pada teori Dalton ini tidak dapat menjelaskan mengenai perbedaan antara atom unsur yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, teori Dalton juga memiliki kelemahan bahwa tidak dapat menjelaskan sifat listrik pada materi. Dan yang terakhir adalah teori Dalton tidak dapat menjelaskan cara atom-atom itu saling berikatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai the billiard ball. Apa itu sih the billiard ball? Apakah bola-bola biliar? Nah, gagasan John Dalton yang terkenal ini diberi nama the billiard ball model. Atau sebenarnya ini adalah model dari atomnya John Dalton. Seperti yang dia katakan bahwa the billiard ball ini diusulkan oleh John Dalton pada tahun 1804. Nah, teori ini mengusulkan bahwa materi terdiri dari partikel-partikel kecil berbentuk bola pejal dan seperti bola biliar. Jadi, kenapa John Dalton ini menamakan atomnya itu adalah the billiard ball? Karena menurut John Dalton, atom itu seperti bola biliar yang berbentuk bola pejal dan terdiri dari partikel-partikel kecil yang menyusun bola biliar tersebut. Makanya sama John Dalton dikatakan atau dinamakan sebagai the billiard ball model. Tetapi, bukti kemudian dikumpulkan bahwa materi terdiri dari potongan-potongan yang lebih kecil lagi. Selanjutnya, kita bahas mengenai sinar katoda by J.J. Thomson. Nah, pada tahun 1897, J.J. Thomson ini melakukan percobaan mengenai sinar katoda untuk menyimpulkan suatu yang bermuatan negatif, yaitu elektron, berasal dari listrik. Nah, pertama-tama dari hasil sinar katoda itu, J.J. Thomson pertama itu sinar katoda ditembakkan lurus ke dalam tabung sinar katoda. Nah, kemudian dari tembakan lurus sinar katoda itu yang dimasukkan ke dalam tabung, ternyata sinar katoda itu ada yang berbelok ke arah kutub positif. Oleh karena itu, dari percobaan ini kita dapat mengetahui mengenai teori yang dikemukakan oleh J.J. Thomson. Kita simak selanjutnya ya. Nah, dari percobaan yang dilakukan oleh J.J. Thomson itu, sebenarnya J.J. Thomson itu memiliki model atom yang dinamakan dengan plum pudding atau choco chip cookie. Nah, kenapa sih J.J. Thomson mengatakan modelnya sebagai plum pudding atau choco chip cookie? Nah,
Sebenarnya J.J. Thomson ini melakukan percobaan tabung sinar katoda itu untuk menyimpulkan mengenai elektron. J.J. Thomson ini dengan menggunakan data dari Dalton tentang model billiard ball dan dari percobaan sinar katoda ini, Thomson berpikir membuat ide model atom tersebut. Jadi model atom ini ada setelah J.J. Thomson itu masih menggunakan pemikiran atau modelnya si Dalton yang mengenai billiard ball, dan dia menambahkan mengenai pemikirannya atau hasil dari percobaan yang dilakukannya. Nah, teori ini tetap mempertahankan model Dalton, namun hanya saja bedanya pada teori J.J. Thomson, atom ini sudah ada muatan positif dan muatan negatifnya. Hal ini karena dari percobaan sinar alfa tadi dapat diketahui bahwa sinar ada yang mendekat ke arah kutub positif, yang artinya sinar katode itu bermuatan negatif yang disebut dengan elektron. Meskipun dari teori J.J. Thomson ini sudah lebih meningkat atau lebih maju lagi dari John Dalton, tapi teori Thomson ini juga memiliki kelemahan seperti halnya dengan teori Dalton yang memiliki kelemahan pula. Namun apa sih bedanya atau kelemahan dari teori J.J. Thomson ini? Yang pertama adalah teori J.J. Thomson tidak dapat menjelaskan mengapa muatan positif dapat menahan elektron yang bermuatan negatif dalam atom. Kelemahan yang kedua dari teori J.J. Thomson adalah J.J. Thomson menjelaskan bahwa massa atom menyebar merata di seluruh bagian atom. Namun, berdasarkan percobaan hamburan sinar alfa oleh Rutherford, ditemukan fakta bahwa massa atom sebenarnya terpusat pada intinya. Jadi, pemikiran atau teori Thomson ini berbeda dengan hasil dari percobaan Rutherford. Begitu. Kemudian kelemahan yang ketiga adalah teori Thomson tidak dapat menjelaskan bagaimana peredaran elektron itu di dalam atom. Seperti halnya yang teman-teman lihat tadi, bahwa model atom J.J. Thomson itu terdiri dari muatan-muatan ya, muatan positif dan muatan negatif. Namun, teori Thomson ini tidak dapat menjelaskan bagaimana peredaran elektron di dalam atom. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai percobaan gold foil by Rutherford. Jadi yang melakukan percobaan itu tidak hanya J.J. Thomson, tapi Rutherford juga melakukan percobaan yang dia beri nama dengan gold foil. Nah, kenapa sih kok bisa dinamakan gold foil? Karena pada percobaannya Rutherford itu menggunakan lapisan emas sebagai bahan percobaannya ya. Jadi yang pertama itu ketika sinar alfa itu ditembakkan, partikel langsung menembus ke lapisan tipis emas tersebut. Nah, mayoritas tembakan yang sinar alfa ditembakkan tadi itu mayoritas langsung menembus ke lapisan emas tersebut, dan sejumlah tembakan kecil dibelokkan dan dipantulkan, tetapi mayoritasnya itu sinar alfanya itu menembus oleh lapisan emas tersebut, sehingga kenapa Rutherford menamakan percobaannya dengan gold foil. Nah, berikut adalah model atom dari si Rutherford yang mengemukakan pendapatnya dan melakukan percobaannya pada tahun 1906. Nah, dari model atom ini itu bisa kita lihat ya bahwa model atom Rutherford ini ada nukleus atau inti atom yang terdiri dari proton dan neutron, dan di sekeliling inti atom tersebut dikelilingi oleh elektron. Nah, dari percobaan yang telah dilakukan oleh Rutherford tadi, yaitu dengan gold foil, Rutherford itu menemukan bahwa 99% sinar alfa yang ditembakkan ke emas atau ke lapisan emas yang tipis tadi itu langsung menembus ke emas tersebut.
Nah, dari percobaan tersebut disimpulkan bahwa atom memiliki inti yang positif dan padat dengan sisanya ruang kosong dan disekelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif, seperti halnya dapat dilihat pada model atom Rutherford tersebut. Nah, menurut Rutherford itu sebagian besar ruang dalam atom itu merupakan ruang kosong, dan inti atom itu merupakan inti yang kecil ya, yang kecil, dan inti atom tersebut padat dan bermuatan positif yang terdiri dari proton dan neutron tersebut. Nah, di samping mengenai teori yang dikemukakan Rutherford yang lebih maju lagi dari teori Thomson tadi, sebenarnya teori Rutherford ini juga memiliki kelemahan loh, seperti halnya teori-teori sebelumnya. Apa saja sih kelemahan dari teori Rutherford ini? Nah, kita bahas kelemahan teori dari Rutherford. Yang pertama itu, Rutherford itu tidak dapat menjelaskan letak dan cara elektron itu mengelilingi inti. Dan yang kedua, teori Rutherford tidak dapat menjelaskan alasan elektron tidak jatuh ke inti, padahal elektron terus bergerak dalam lintasan. Begitu. Nah, tokoh keempat yang selanjutnya mengemukakan mengenai teori atom yaitu adalah Niels Bohr. Nah, Niels Bohr ini mengemukakan teori atomnya pada tahun 1913 ya. Yang jadi setelah Thomson itu ada Rutherford dan kemudian ada Bohr pada tahun 1913. Nah, menurut Niels Bohr ini, elektron ada di beberapa lapisan atau tingkatan yang berbeda, sehingga dapat dilihat pada gambar mengenai bentuk atomnya Niels Bohr. Elektron ini itu terdiri atau berada di tempat yang berbeda-beda ya, atau kita sebut lapisan yang berbeda-beda. Nah, selama elektron berada pada lintasan yang stasioner atau lintasan yang tetap, tidak melepas atau tidak menerima energi, energinya akan tetap sehingga tidak ada energi yang diserap pula. Nah, dapat kita lihat pula dari sini juga kita ketahui bahwa elektron mengelilingi inti seperti planet mengelilingi matahari. Ibarat kata warna oranye ini menunjukkan matahari ya, atau sebenarnya itu merupakan inti atom. Nah, dan elektron-elektron ini bisa kita ibarat kata sebagai planet. Jadi elektron ini mengelilingi inti seperti halnya planet mengelilingi matahari. Jadi menurut Niels Bohr ini setiap elektron itu terdiri dari beberapa lapisan ya, berada di tempat lapisan yang berbeda-beda. Seperti halnya ada di kulit pertama, ini terdapat 2 elektron, kemudian ada di kulit kedua, ini terdapat 8 elektron, dan yang terakhir ini ada di kulit ketiga, ini ada 18 elektron. Dan menurut Niels Bohr pula, elektron dapat melompat antar level dengan menyerap atau melepas energi. Selanjutnya kita bahas mengenai kelemahan dari teori atom Bohr. Apa saja ya kelemahan dari teori atom Bohr ini? Yang pertama, teori atom Bohr tidak dapat menjelaskan spektrum atom yang lebih kompleks dari atom hidrogen. Jadi pada teori Bohr ini dia hanya bisa menjelaskan mengenai spektrum atom hidrogen, tapi teori atom Bohr tidak dapat menjelaskan struktur atau spektrum atom yang lebih kompleks lagi daripada hidrogen. Dan yang kedua adalah orbital atau kulit bukan berbentuk lingkaran tetapi berbentuk elips. Nah, yang terakhir mengenai teori perkembangan atom ini adalah dari mekanika kuantum pada tahun 1926. Mekanika kuantum ini dirumuskan oleh 3 tokoh ahli. Yang pertama ada Louis de Broglie, ada Weston Heisenberg, dan ada Schrödinger. Nah, kita teman-teman semua bisa lihat model atom dari mekanika kuantum ini ya.
mungkin sedikit berbeda dari atom-atom yang sebelumnya. Dan dari 3 tokoh ahli ini itu mengemukakan pendapatnya masing-masing. Yang pertama ada dari Louis de Broglie yang menyumbangkan pemikirannya mengenai dualisme sifat cahaya, materi, dan energi. Dan yang kedua ada Western Heisenberg. Nah, menurut Werner Heisenberg ini dia mengungkapkan mengenai asas ketidakpastian. Maksudnya apa sih dari asas ketidakpastian ini? Nah, menurut Western Heisenberg ini, letak elektron itu tidak dapat ditentukan dengan pasti. Itu yang disebut dengan asas ketidakpastian. Tetapi, letak elektron ini bisa ditentukan hanya dengan kemungkinan terbesarnya. Jadi bukan ditentukan dengan pasti letaknya elektron di mana, tetapi bisa diperkirakan kemungkinan terbesar letak elektron tersebut atau yang disebut dengan orbital. Dan yang ketiga ada Schrödinger. Nah, Schrödinger ini menemukan persamaan yang menyatakan gerakan elektron dalam mengelilingi inti dihubungkan dengan sifat dualisme cahaya, yaitu bilangan kuantum. Kalau di ringkasannya ya, teori atom mekanika kuantum ini yang pertama adalah atom terdiri atas inti atom yang terdiri pula dari proton dan neutron dan elektron yang mengelilingi inti pada orbital tertentu. Yang kedua, orbital adalah suatu ruang di sekitar inti yang merupakan tempat kebolehjadian elektron ditemukan. Yang kita bahas sebelumnya tadi bahwa elektron itu tidak dapat ditemukan dengan pasti keberadaannya, tetapi hanya bisa ditemukan atau diketahui kebolehan jadian. Jadi kemungkinan terbesar elektron itu ditemukan. Dan yang ketiga adalah kedudukan elektron di sekitar inti ditemukan dengan bilangan kuantum. Dan yang terakhir mengenai pembahasan kita tadi adalah mengenai kelemahan dari teori mekanika kuantum ini. Teori mekanika kuantum ini kelemahannya adalah persamaan gelombang Schrödinger hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. Nah, teman-teman, itu tadi adalah pembahasan materi kita mengenai kimia anorganik yang pertama tentang perkembangan teori atom. Aku harap video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang sebelumnya belum paham atau masih bingung mengenai perkembangan teori atom. Setelah melihat ini, teman-teman bisa paham dan bisa paham secara maksimal untuk materi perkembangan teori atom ini. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.